Siang Bu Sari. Siang Pak Amro. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dalam melayani murid-murid kita untuk menjadi generasi yang baik, generasi yang lebih mandiri, lebih profesional lagi. Itu Pak ya. Mohon maaf untuk hari ini. Nanti kita ada percakapan praobservasi berhubungan dengan kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir logic. Bagi saya sebagai calon guru penggerak akan belajar bareng bagaimana nanti proses observasi di kelas terhadap guru, salah satu guru dalam memenuhi tugas kami. Jadi sudah siap Bu Sari ya? Iya. Ya. Kira-kira untuk mata pelajaran apa Bu Sari hari ini? IPA Pak. IPA ya. Ilmu Pengetahuan alam di kelas berapa Bu? 10 perbankan syariah. 10 perbankan syariah. Oke. Ya. Kira-kira nanti materi pembelajarannya itu apa Bu? Coba dari ceritakan. Untuk hari ini ya Pak Am, itu kebetulan yang terakhir untuk materi IPA ke-9 yaitu tentang menerapkan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja. Di sini nanti saya akan mengambil temanya yaitu keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja di laboratorium. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami dan menerapkan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu memahami simbol-simbol keselamatan yang ada di laboratorium. Itu Pak Amro. Ya, bagus sekali Bu ya. Jadi pembelajaran IPA dalam menerapkan kesehatan, keselamatan kerja di lab ya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya bagaimana untuk memenuhi K3 di lab, kemudian memahami simbol-simbol ya. Bagus sekali untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang akan dicapai itu apa Bu? Untuk area pengembangan yang tidak saya capai itu yang pertama tentunya tercapainya tujuan pembelajaran kedua tadi ya Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial emosional seperti yang pernah Pak Amro sosialisasikan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu tentang budaya positif Pak Amro. Nah, tadi ya untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Bu ya, nanti bisa disampaikan berdiferensiasi berhubungan dengan kontennya, dengan model pembelajarannya, kemudian dengan produknya, kemudian KSE-nya berhubungan dengan kesadaran dirinya, kesadaran emosionalnya anak-anak untuk bisa lebih fokus lagi dalam belajar, dalam kesadaran dalam mengerjakan tugas dengan baik ya. Nah, kira-kira pengembangan budaya positifnya yang akan dikembangkan itu apa Bu? Iya, jadi nanti itu Pak, di saat pembelajaran nanti siswa akan saya duduk kelompok, kemudian mereka akan mengerjakan lembar LKPD ya, dan nanti setelah mengerjakan kelompok mereka akan saya minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan dari situ menurut saya itu salah satu budaya positif, mereka bisa menyampaikan pendapat mereka, dari menyampaikan pendapat. Kemudian di situ juga ada mandiri, kerjasama dengan kelompoknya, tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Seperti itu Pak. Yeah. Kemudian tadi area pengembangan yang dicapai, kemudian strategi yang akan dicapai dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai area pengembangan yang dicapai, itu strategi yang dipersiapkan itu bagaimana? Menurut saya Pak Am, untuk strategi yang perlu dipersiapkan yang pertama tentunya menentukan, mempersiapkan model pembelajaran yang interaktif, di mana semua siswa itu bisa terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua yaitu menentukan asesmen dalam pembelajaran itu dengan memanfaatkan IT, karena memang era sekarang itu anak lebih banyak main gadget untuk game, kemudian kita bisa memanfaatkannya dalam bentuk asesmen.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan pembiasaan budaya positif. Bagus sekali Bu ya. Jadi dengan mempersiapkan dengan baik ya, semua dipersiapkan sebelum pembelajaran, kemudian kita memanfaatkan HP ya. Sekarang ini kan kita juga belajar untuk melayani murid-murid dengan pembelajaran yang menyenangkan Bu ya. Jadi kesenangan murid apa kita layani. Yang penting kita arahkan untuk di budaya positif tadi ya. Yang penting pembelajarannya menyenangkan, kemudian mengarah ke budaya positif ya, dengan hal-hal yang baik pula. Itu ya. Ya bagus sekali Bu untuk apa yang menjadi tujuan, pengembangannya, kemudian strategi yang akan disampaikan nanti. Ya, mari kita lanjutkan ya. Iya. Ya. Pada RPP, nah, Sari kan juga membuat RPP ya. Pada RPP, kira-kira poin mana yang akan dikembangkan dalam pembelajaran di kelas nanti? Iya. Untuk poin yang akan dikembangkan pada RPP saya pribadi ya Pak, ada beberapa. Yang pertama tentunya tentang tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah Pak Abu sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang ketiga tentang budaya positif di SMK. Dan yang terakhir tentang pembelajaran yang berbasis KSE atau kompetensi sosial emosional. Gitu Pak. Oke, kompetensi Bu ya. Kompetensi ya. Kompetensi. Ya, kompetensi ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Sari ya. Jadi untuk selanjutnya saya sebagai supervisor ya, nanti akan mencatat kegiatan pembelajaran di kelas ya, yang dilakukan di kelas nanti sebagai data saya untuk menjadi bahan percakapan nanti pasca observasi. Jadi ini kegiatan pra observasi, kemudian nanti di kelas kegiatan observasi, dan di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Gitu Bu ya, bersedia ya? Iya. Catatan dari saya itu sudah cukup bagus Bu ya, sudah cukup bagus. Nanti untuk dicoba nanti dipraktekkan di dalam kelas, nanti saya akan ikut belajar nanti di dalam kelas ya, akan ya mungkin bisa saling melengkapi apa yang telah saya pelajari dengan apa yang nanti dipraktekkan Bu Sari ya. Semoga nanti di kelas akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, jadi tadi sudah semua ya, jadi tujuan, ada pengembangan, strategi, dan catatan saya sudah cukup bagus. Tolong ini disepakati apa yang menjadi kesepakatan kita nanti di dalam kelas, tolong nanti untuk dikerjakan nanti di dalam kelas ini. Sudah, nanti untuk kita langsung aja di kelas nanti kita belajar bareng. Sekian dulu Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti untuk langsung dipraktikkan dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya Mas, baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan soal. Mengerjakan soal. Materinya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Apa kepanjangannya Amdel? Analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidupnya jangan ditinggalkan ya. Oke, Amdel, materi Amdel kita sudah selesai di minggu lalu. Minggu ini kita belajar bab baru, Mas Mbak ya, bab 9 yang terakhir di semester 2 ini. Ini Bu Sari punya gambar, silakan kalian amati kedua gambar ini. Kira-kira gambar apa? Gambar yang pertama coba gambar apa? Mendeteksi. Mendeteksi. Ya, selain mendeteksi, jawaban lain. Meneliti obat-obat. Ada tambahan lain? Ayo Mbak, keluar suaranya. Coba terus. Meneliti obat-obat, mendeteksi, apa lagi? Salah tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang salah, kalian jawab tidak ada yang salah. Sesuai apa yang kalian lihat di layar depan ini, ayo kira-kira gambar apa? Bekerja di luar ruangan lab. Beda. Apanya yang berbeda? Memakai masker, pinter, Mbak Aulia, Zulhijjah, Aisyah, Aulia, Zulhijjah. Maaf. Terus apa lagi selain memakai masker? Sarung tangan. Kemudian kacamata. Iya. Jas apa? Jas laboratorium. Jas laboratorium ya. Dalam tanya ada register jas ya. Semua tadi yang kalian sebutkan adalah alat pelindung diri atau APD ya. Sampai sini paham? Kemudian jadi hari ini kita akan belajar ya temanya tentang keselamatan kerja di laboratorium ya. Ingat-ingat judulnya keselamatan kerja di laboratorium ya. Nah untuk kompetensi dasar yang tidak kita capai ya yaitu menerapkan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja ya. Diingat-ingat kompetensi dasar hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama minta tolong Mbak Mary dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Tidak apa-apa, dia baca sudah ada di layar. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan apa? Peraturan laboratorium. Kemudian yang kedua, dua hal ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ini Bu Sari ada video ya, ada video nanti untuk lebih menggambarkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kalian amati videonya. Selesai. Jadi tadi ada ilustrasi dua peristiwa. Yang pertama apa? Menuangkan cairan. Iya, menuangkan cairan. Kemudian dia tidak pakai apa? Sarung tangan. Tidak pakai sarung tangan. Kemudian apa yang dia rasakan? Sakit. Iya, luka ya, rasa terbakar. Kemudian yang kedua tadi? Pingsan. Iya, pingsan karena harusnya melakukan asam, ditaruh di tempat yang asam, tapi ditempatkan di sebarang tempat, akhirnya merugikan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Iya, seperti itu. Ya, video yang kalian lihat. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk belajar tentang keselamatan di lab itu penting ya? Sangat penting. Iya, sangat penting nih teman-teman Gusti. Oke, nah hari ini kita belajarnya berkelompok ya, seperti sebelumnya sudah sering ya kita sendiri berkelompok. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti ini Bu Sari bagikan gambar
ganjil 1 dan 3, nanti kalian belajarnya tentang peraturan di laboratorium. Ya, nanti LKPD-nya beda. Kemudian yang kelompok genap 2 dan 4, nanti kalian belajarnya tentang simbol-simbol yang ada di laboratorium. Ya, 4 kelompok 2-2 seperti itu. Nah, nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian, LKPD yang bisa dibagi, nanti bisa dikasih waktu, nanti kalau sudah selesai presentasi di depan seperti biasa. Itu ya. Bisa dipahami? Halo. Tidak semuanya jawaban yang bisa dikasihkan itu benar. Jadi kalian harus diskusikan dengan kelompok kalian mana yang benar, mana yang salah. Yang benar yang ditempel, yang salah dibuang. Seperti itu ya. Yuk kerjakan. Nama kelompoknya di bagian atas. 10 menit selesai? Ya. 15 menit ya, 15 menit selesai. Ya. Sekalian. Sampai 10 menit. Yaitu waktunya Kak merupakannya kalau ini. Kalau yang mau yang salah mana? Iya, Ini apa ya lagi pastikan dari jawaban lain jadi Jadi kita memastikan kok. Pastikan. Di akhir misalnya ada asesmen individu ya, ada asesmen individu. Jadi yang keluar di asesmen itu hanya soal yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Begitu. Oke, Mbak, yuk maju. Siapa yang mau menyampaikan dari ini? Yuk, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peraturan laboratorium. Yang pertama, gunakan akal yang sehat. Kayak yang lain didengarkan dasar pertama memang seperti itu. Dan nanti masa orang bilang mau masuk ke lab dan gunakan akal yang sehat. Dari bahan-bahan kimia nanti akan dijelaskan mengenai simbol-simbol itu oleh kelompok 2 dan 4 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Nah, kelompok 2 dan kelompok kelompok 1 dan 3 kan sama. Ya. Ya, sama-sama tentang peraturan di lab kan. Ya. Tapi dari ke-6 yang dibacakan temanmu kelompok 1 itu adakah yang sama dengan kelompokmu? Tidak. Tidak. Ya nanti kalian nambahi ya, Ya. saling melengkapi. Apa yang disampaikan temanmu tadi juga kalian lengkapi dulu. Ya. Iya. Iya. Ya bisa kan? Iya. Catat pintar. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1 tidak ada? Ada. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, Kak. Nomor 1 gunakan Yang lain berarti kan? alat atau benda panas. Apa? Gunakan KJP untuk untuk menggunakan perbaikan. alat atau benda panas. Iya. Benar atau tidak? Kira-kira iya benar apa tidak ya? Terus benar apa tidak kan? Mbak, Mas, Mbak? Benar. Kira-kira apa yang terjadi jika tidak menggunakan alat PJP? Gagal kesakitan. Kesakitan? Kepanasan. Iya, kepanasan. Panas. Iya, panas. Terus Nomor 2 tidak boleh makan, minum ataupun merokok di dalam laboratorium. kenapa tidak boleh? Karena ada asapnya. Ya. Apa nih ya? Iya, rokok ada asapnya. Kalau makan minum? Kalau kata ayo taruh. Kenyanya. Kita makanan. Ini enak. Minumnya ada enak. Nah, Ini jelas. Iya, minum bareng-bareng. Bareng.
Kira-kira kalau di lab itu kan ya di lab kalian kalau di tempat-tempat umum juga ada pintu keluar, ada pintu masuk, biasanya kan beda. Iya. Ya, pintu masuk, pintu keluar beda. Nah di lab juga seperti itu karena untuk mengantisipasi tadi keadaan darurat misal terjadi kebakaran, ya itu biasanya ada jalur evakuasi tersendiri untuk keadaan darurat, ada pintu tersendiri. Iya. Itu ya. Iya. Yang lain paham ya? Paham tidak? Kelompok satu yang Iya, yang sama sefrekuensi temanya tentang peraturan. Kalian tambahin ya Mbak. Halo, kelompok satu ditambahin ya kan? Yang Perjalanan hidup contoh asal dan dasar kuat. Mudah meledak, bahan yang mudah meledak jika terkena Sebentar. atau angkat. Mudah terbakar benar seperti ini simbolnya kelompok Ya. 2. Ya, benar. Ya. Terus yang penjelasannya benar enggak? Sama enggak dengan kalian? Sama. Apa contohnya dari yang mudah terbakar? Bensin. Minyak tanah, bensin, kemudian Alkohol. Iya. Coba evaluasi terus. Mudah meledak, bahan yang mudah meledak jika terkena panas atau api. Contoh campuran nitrogen dan oksigen. Gambarnya sama Mbak? Sama. Tadi contohnya yang mudah meledak apa? Apa? Tadi ada sekali lagi ya. Mudah malas ya. Iya, hidrogen dan oksigen. Iya. Yang keempat, beracun. Bahan yang mempunyai sifat sebagai beracun sehingga dapat Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lebih lengkapnya tentang yang sudah disampaikan temanku itu juga ada di buku paket ya. Ya. Tidak ada yang tanyain. sekian dari kami bersama Tentang peraturan di lab dan simbol-simbol yang ada di lab. Sudah. Agar kalian lebih mengetahui tentang gambaran lab, ya gambaran di lab, dan semua yang sudah kita bahas bersama, kalian presentasikan bersama ya. Silahkan ini bisa lihat ada video ya. Sudah sesuai belum dengan yang kita bahas? Ini penjelasannya ya. Silakan diperhatikan Mas Mbak, semua mata tertuju di layar. Ada suara dari bawah. Ya, nggak punya lab IPA atau ini ya. Sampai sini tambah paham ya dengan videonya yang saya putar barusan. Oke, sekarang kesimpulan. Silakan salah satu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ini berarti buat yang menyampaikan kesimpulan. Saya lihat dulu. Isinya apa? Kesimpulan. Coba sholat dulu. Nanti salam dulu. Ya, salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yang perlu kita pahami, perlu kita catat ada Sudah dulu. Ada? ada banyak. Iya. Iya, banyak diantaranya. Perhatikan yang contoh mata, Iya, apa itu peralatan apa? kacamata sama masker. Iya. Kesimpulan sudah. Misalnya juga LKPD apa? Iya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Yuk, yang kelompok 1, 2, 3. Buku paketnya juga ya.
juga berbeda ya. Sampai sini paham? Ada yang mendatar, menurun, bahkan ada yang serong ya. Yuk silahkan dikerjakan. Iya. Beda HP, beda programnya sama. Iya, beda. Misalnya sudah nyoba 2 kali, beda. Rangkaiannya beda. Bagaimana? Bener berapa? Bener papa. Bener 4. Ada lagi yang lebih tinggi dari baru? Bener berapa kamu, Tias? 5. Ya, muncul skornya. Ya, saya punya yang baru muncul, punya yang anak tadi 2. Oh, dari 5. Ayo, siapa yang paling tinggi? Tias 5. Kalian sampai berapa menit tinggi? Ayo, kadang kelompok kok mbak, sinyalnya juga sudah. Nanti nek bisa hilang becek lagi nanti sampai dia selesai. Ayo Rio, Rizky, udah berapa? Saya udah berapa menit? Rizky bener 2. Mas Rio, 0. Oh bisa bener berapa? Oh Rio 3, maaf Mas Rizky 2. Berarti masih tertinggi Tias 5. Ayo. Mbak Sally Hilfa berapa? Hilfa double HP. Triwulan ayo, biasanya di paling tinggi. Fokus. Mbak Triwulan, Mbak Aulia biasanya nilainya yang paling tinggi. Ayo berapa mau? 5. Yo, Tias, Mbak Aulia 5. Aisyah berapa Sam? Ayo segera. Jadi soal 8 kalau 8. Aku bener 4 loh. Bener 5 mau 4. Tadi bilangnya 2, sekarang 4. Tadi kan apa? Iya. Iya, ada gambarnya toh? Iya. Tapi kok udah kamu cari? Ada 8 soal. Ayo, 5 tertinggi. Ini mau sampai malam, Mbak. Oke, sudah. Sambil nanti bisa dilanjutkan lagi. Ini bisa apa? Aku lupa. Iya. Kapuknya hari ini yuk dibaca bareng-bareng yuk. Mas Baru, Mas Rizky. Berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Iya, belajar adalah Ibadah. Sudah. Sudah ya. Untuk minggu depan kalian silakan pelajari ini ya. Materi selanjutnya kita masih ada kaitannya tentang lab, tapi yaitu tentang hubungan penerapan K3 ya. Hubungan penerapan K3 yang sudah kita pelajari hari ini dengan kecelakaan di lab ya. Nanti ada bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimia ya. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Seperti itu ya. Halo. Ya. Kalian masih penasaran ya? Nanti lagi dilanjut. Oke ya. Bisa diakhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ya. Jaga kesehatan selalu ya, karena ini di musim pancaroba Bu ya. Jadi perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau ya. Ini harus karena udaranya cukup panas ya. Debu-debunya ya, kita harus jaga kesehatan ya. Bu Sari, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Kita akan mencoba melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Pada waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan ya pasca observasi yang kita laksanakan pada hari Rabu ya, tanggal 10 Mei 2023. Ini berhubungan dengan pembelajaran IPA Bu ya. Ya. Nah, kira di kelas berapa Bu? Kelas 10 perbankan syariah. Ya, kelas 10 perbankan syariah ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah mengulas ya tentang kita observasi itu rencana ya, rencana yang akan disampaikan dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran. Jadi rencana merupakan proses awal untuk merencanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tanpa kita rencanakan, maka pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga perencanaan harus benar-benar matang, benar-benar baik ya. Sehari ya. Gimana pengalaman selama ibu mengajar, yang berkesan itu yang bagian apa kalau mengajar? Banyak Pak. Ya. Yang berkesan ya tentunya sebagai seorang guru pasti akan merasa lebih senang kalau siswanya itu memperhatikan Ya. kita sedang mengajar, kemudian aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian juga di akhir asesmennya tentunya nilainya juga tinggi-tinggi, Ya. pasti juga menjadi apa ya kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru. Nah itu sudah sesuai dengan konsep pembelajaran, bagaimana kita ingin mengembangkan pembelajarannya lebih baik ya, bisa untuk melayani murid kita. Jadi seorang murid itu kita harus melayani dengan baik karena merupakan aset kita ya, aset kita seorang murid ya. Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah kemarin kita laksanakan pra observasi, kemudian saya lakukan bersama Bu Sari di kelas. Saya mencoba ingin ikut belajar tentang pembelajaran di kelas mengenai mata pelajaran apa Bu? K3 Pak. K3 ya, K3 ya, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, sudah dilaksanakan pada tanggal 10 juga, 10 Mei 2023 di kelas 10 perbankan syariah. SMK KPK Nusantara. Ya. Ya. Kalau boleh tahu, bilangkan lagi kemarin tujuan pembelajarannya apa saja Bu ya? Tujuan pembelajarannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada di laboratorium. Ya. Kemudian yang kedua, memahami dan menerapkan simbol-simbol tanda bahaya yang ada di laboratorium. Nah, tadi kan hanya yang disampaikan dulu tujuannya. Nah, kemudian saat pembelajarannya, apakah tujuannya sudah tersampaikan tujuannya? Kalau menurut saya pribadi Ya. menurut saya pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan ke semua siswa. Ya, sudah semua sampaikan. Ini berhubungan dengan simbol-simbol. Nah, terus simbol-simbol itu fungsinya anak-anak sudah bisa memahami belum ya? Namanya anak kan memiliki kemampuan daya ingat berbeda-beda ya Pak. Ya. Ya ada yang sudah benar-benar paham dalam sekali kita membahas di kelas.
kelas, ada juga yang mungkin butuh belajar lagi lebih di rumah tapi apa ya, setidaknya saya sebagai seorang guru ya sudah mengenalkan ya, karena kan di SMK Kartika Nusantara kan belum ada lab lab IPA kan belum ada, jadi dari materi yang disampaikan kemarin kita sudah bisa belajar bareng, siswa juga sudah tahu ya kalau adanya tentang simbol-simbol bahan kimia itu, kalau di lab itu aturannya yang perlu apa saja ketika di lab itu anak-anak sudah apa ya, sudah banyak mengetahui Mas. Nah, kalau kita kan belum memiliki lab IPA ya. Nah, untuk pembelajaran yang lebih mengenal lagi, lebih baik lagi, strategi yang dengan terapkan itu bagaimana? Karena kita belum punya lab. Mungkin kan karena apa ya, IPA di sini pun juga masih IPA yang belum tidak menjurus ke seperti biologi ya Pak. Jadi sejauh ini waktu kemarin pembelajaran tentang kaitannya dengan lab, saya hanya bisa sebatas mencari video tentang lab ya. Jadi yang kan di YouTube itu kan ada banyak nih Pak, yaitu saya cek dulu maksudnya kira-kira sesuai atau tidak dengan materi, maksudnya bisa dipahami atau tidak dengan anak, kemudian kontennya dari YouTube tersebut apakah sudah sesuai dengan standar dari tujuan pembelajaran ya, materi yang akan saya sampaikan, nah itu sudah saya pilih ya, jadinya sudah ketemu sesuai itu tentang laboratorium di salah satu badan POM ya, dan itu menurut saya sudah sesuai bagaimana aturan yang diterapkan di lab, kemudian dari gambaran suasana labnya itu dari video tersebut anak sudah sedikit banyak mengetahui gambaran umum ketika berada di lab itu seperti apa, dalamnya lab itu seperti apa gambarannya, kemudian letak-letak lab, apa yang perlu diperhatikan, bagaimana simbol-simbol bahaya dari bahan kimia, itu menurut saya anak-anak sudah sedikit banyak tahu dari video yang saya sampaikan, meskipun di SMK Kartika Nusantara belum memiliki lab yang sesungguhnya. Banyak strategi yang delapan Bu ya, untuk mengetahui, untuk menggali pengetahuannya. Itu pengetahuannya nanti ya. Mungkin itu apa dari materi yang kemarin saya sampaikan ya Pak, tapi umumnya mungkin mempersiapkan model pembelajaran yang interaktif bagi siswa kan, apa ya, kadang siswa kan juga bosan Pak kalau gurunya hanya mengajar ini itu aja, apalagi hanya dengan model ceramah nih. Padahal waktu saya sekolah itu kan sudah punya model-model pembelajaran. Nah itu mungkin kita harus banyak belajar lagi, apalagi di perkembangan zaman sekarang ini sudah banyak model-model pembelajaran yang lebih interaktif yang bisa menarik perhatian siswa untuk apa ya, belajar dan juga mengikuti pembelajaran kita dengan di kelas. Kemudian strategi yang selanjutnya juga itu Pak, tadi yang pernah Pak Amrul sosialisasikan ya tentang budaya positif ya, apalagi di lingkungan kita SMK ini ya, SMK yang apa ya, siswanya juga dari sosial emosionalnya itu memang ya anak-anak yang belum stabil emosinya, jadinya kita mungkin dengan penerapan budaya positif, sopan santun, itu memang harus lebih kita terapkan, harus lebih kita apa ya, harus lebih kita apa Pak? Harus benar-benar yang dimaksimalkan mungkin penerapannya di SMK kita ini, karena memang banyak faktor mungkin apa di sisi lain karena tingkat emosi mereka yang belum stabil, juga ingin lingkungan keluarga dan lain sebagainya saat tidak lupa. Kemudian yang strategi selanjutnya tentunya asesmen Pak. Kita juga harus apa ya, menurut saya juga harus memikirkan asesmen apa yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Dengan memanfaatkan IT pada saat supervisi itu saya memanfaatkan IT dengan menggunakan HP, meskipun ada kendala siswa, ada salah satu siswa yang tidak membawa HP, jadi tidak bisa mengikuti
asesmennya dengan baik seperti teman-temannya. Nanti saya mencoba bagaimana asesmen itu tidak hanya monoton mengerjakan di kertas, di atas kertas dengan soal pilihan benda atau isian singkat atau uraian, tapi saya mencoba dengan menggunakan IPHP, yaitu dengan bentuk asesmen virtual. Jadi bentuknya ada gambar, mungkin kan anak lebih tertarik dengan gambar daripada tulisan. Saya coba itu gambar-gambar, kemudian mereka mengerjakannya dengan menjawab ada kata-kata acak yang harus mereka rangkai, bisa dengan menurun, mendatar, ataupun menyilang, dengan serangkaian kata yang menunjukkan isi atau jawaban dari soal yang berupa gambar tersebut. Dan itu pun ada waktunya ya Pak, karena di HP kan lebih lebih canggih ya, jadinya meskipun anak-anak masing-masing anak mengerjakan di HP-nya masing-masing, tapi waktunya itu kan berbeda-beda, dan itu pun juga bisa menunjukkan bagaimana daya tangkap mereka, kemampuan mereka dalam tadi memahami pembelajaran yang sudah saya berikan, mungkin seperti itu Pak. Jadi mereka juga tertarik dan ada kesenangan sendiri kalau berhasil mengerjakan sampai selesai benar semua, itu kan juga muncul nilai jawaban mereka benar berapa, salah berapa. Waduh Pak. Sekali besar ya, dari tujuan itu dikembangkan dengan baik ya. Dan tadi kan kita tadi baru menceritakan tentang pengetahuannya. Nah, pengetahuannya seperti itu, dan kira-kira bagaimana Bu Sari untuk menilai untuk keterampilannya, karena kan Bu Sari belum menceritakan bagaimana untuk menilai dari keterampilannya Bu Sari. Mungkin pada saat kemarin nih Pak, saya fokusnya ke penilaian pengetahuan. Untuk keterampilannya mungkin bisa saya ambil nilai dari mereka yang berani menyampaikan presentasi kan di depan. Pada saat itu kan mereka mengerjakan aktivitasnya kelompok, kemudian saya tidak menunjuk, tapi siapa yang mau presentasi kelompoknya silakan maju ke depan. Itu mungkin kan sudah salah satu dari keterampilan menyampaikan pendapat, maksudnya berani maju. Kan anak sekarang juga kalau misalnya tidak dilatih dari sekarang untuk berani menyampaikan pendapatnya di muka umum, itu kan juga akan sangat susah. Keterampilan kan bisa berupa penugasan, berupa portofolio, bisa proyek kan Bu ya. Mungkin tapi kedepannya ya Pak, makasih Pak Amos, mungkin itu belum terpikirkan oleh saya. Keterampilannya bisa untuk portofolio, bisa untuk proyeknya ya, itu untuk keterampilannya ya, seperti itu. Jadi dari tujuan pembelajarannya sudah baik ya, sudah baik, diterapkan baik dari tujuan pengetahuannya, keterampilannya, sehingga anak-anak lebih paham. Walaupun kita di sini belum memiliki aset lab IPA ya Bu, tapi Bu Sari sudah kita berbasis kekuatannya, tidak berbasis kekurangannya. Kita tidak punya lab, kita bingung seperti ini ya. Bu Sari sudah sudah menggali potensi-potensi yang lainnya yang kita tidak punya, harus mensiasati supaya murid kita dapat terlayani dengan baik ya. Semoga dengan tujuan kemudian pelaksanaannya dan disampaikan Bu Sari itu lebih kedepannya lebih bagus lagi, dan kita nanti salah pelaksana juga lebih lengkap lagi ya, seperti itu ya. Kemudian Bu Sari di sini kemarin tujuan-tujuannya sudah tercapai semua walaupun ada kendala. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai itu apa saja Bu ya, area pengembangannya? Untuk area pengembangannya yang tidak dicapai, tentunya yang pertama, sebagai seorang guru tentunya yang pertama tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Iya, tadi ya tujuan tadi ya Bu ya. Tujuan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang pernah Pak Am sampaikan tentang pengembangan pembelajaran
organisasi. Ya. Kemudian yang ketiga tentang pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir tentang budaya positif. Ya. Betul. Ya. Iya. Kemarin saya sudah lihat di kelas, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi apa yang sudah disampaikan di kelas sehari kemarin itu? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya sampaikan di kelas itu berupa konten ya Pak, isi dari materi yang saya sampaikan itu sudah berbasis ada visualnya, ada audio visual, dan kemudian Motoriknya juga kemarin ya. motoriknya. Ya. Jadi di sini kita harus melayani murid-murid sesuai dengan bakatnya. Jadi mungkin ada murid yang senangnya gerak, jalan-jalan, ada yang murid senangnya mendengarkan, ya, mendengarkan saja. Ada yang senangnya melihat saja, melihat video. Ada yang senangnya utak-utak atau melakukan perbuatan, ya. Karena kita harus melayani dalam pembelajaran berdiferensiasi ini supaya ya, kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesenangannya. Karena semua siswa memiliki potensinya masing-masing, tidak sama, ya. Lebih heterogen semua siswa. Jadi bagus sekali Bu Sari sudah mensiasati, ya, karena anak-anak kira-kira yang Ibu Bu Sari lihat itu yang paling banyak itu gaya belajarnya yang senang seperti apa gaya belajarnya? Mereka itu ya Pak, maksudnya kalau menurut saya, setahu saya itu mereka lebih senang kalau itu audio visual, maksudnya ada suaranya, kemudian mereka juga bisa melihat dengan penanganan video itu mereka lebih tertarik untuk belajar. Kalau mereka tertarik kan otomatis daya tangkap yang mereka serap juga lebih besar. Jadi bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa mengolah, ya. Jadi anak-anak lebih suka seperti itu, ya. Ya, itu kemarin tadi di berdiferensiasi. Selain konten apa lagi Bu? Selain konten? Selain konten dari materi. Ya, diferensiasi tadi berdiferensiasi kan ada. Pada saat proses ya Pak. Ya, proses. Prosesnya itu kan saya buat LKPD, Ya. kemudian dibentuk 4 kelompok nih pada saat itu dengan masing-masing berbeda. Kelompok yang ganjil, 2 kelompok ganjilnya itu membahas LKPD tentang aturan-aturan yang ada di lab. Kemudian yang 2 kelompok genap membahas tentang simbol-simbol yang ada di lab. Jadi pada saat proses diskusi itu mungkin kan ada pembelajaran diferensiasi di mana mereka saling kerja kelompok, diskusi, membahas, menyelesaikan masalah dari LKPD itu yang harus mereka pecahkan bersama. Ya, jadi diskusi Bu ya, diskusi kemudian memaparkan hasil diskusinya dengan gaya belajarnya mereka sendiri ya Bu. Jadi di situ sudah disampaikan dalam diferensiasi prosesnya melalui diskusi ya. Jadi anak-anak lebih menggali potensinya kelompoknya. Dan dalam diskusi kemarin Bu Sari model pengelompokannya seperti apa? Model pengelompokannya kemarin kan langsung aja ya Pak, basis berapa yang diadakan berapa, kemudian dibagi rata ya, ada laki-laki perempuan, kemudian langsung kita bagi. Pada saat itu satu kelompok terdiri dari 4 orang, ada yang 3 orang juga. Kemudian mereka masing-masing kelompok saya bagi LKPD yang berbeda. Jadi pada saat misal kelompok 1 itu tentang aturan yang ada di lab, nah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, berarti tugasnya kelompok 3 itu harus memberikan masukan, tanggapan, kan karena mereka sama-sama satu kelompok yang membahas tentang materi yang sama. Dan maksudnya berlaku juga pada kelompok kedua dan 4 dengan LKPD, simbol-simbol dan kimia yang ada di lab. Nah, ada 2 kelompok yang sama, apakah hasilnya sama apa enggak itu kira-kira yang di hasil dari kelompoknya sama apa enggak?
Kalau hasilnya itu sama Pak, karena Sama. kalau tidak sama kan berarti ada yang salah. Oh, ada yang salah ya. Cuma mungkin apa ya, penataan mereka mungkin kan lebih kreatif Ya. ya, masing-masing kelompok kan beda cara kreativitas mereka dalam menyampaikan produknya, dalam maksudnya dalam menyampaikan hasil produknya dari diskusinya itu. Kalau hasilnya dari konten sama, karena memang tidak ada yang salah pada saat kemarin itu, semuanya benar, cuma itunya aja kreativitas mereka yang berbeda. Oh, karena di sana sudah ada rubrik, ada Iya. penjawabannya bahwa nanti hasilnya harus seperti ini, walaupun nanti modelnya bebas seperti itu Bu ya. Ya, jadi karena sudah Ibu tentukan harusnya seperti ini dan sesuai semua ya Bu ya. Jadi, Sesuai semua. sebenarnya tidak saya tentukan juga Pak, kan ada Ya. pengecohnya. Ya. Dari hasil yang benar dan pengecoh itu kan yang mereka diskusikan, dan mereka bentuk seperti apa nanti untuk hasil FAP-nya mereka Pak, kembali lagi ke kreativitas masing-masing kelompok. Ya, diskusi itu ya. Iya. Ya. Nah, kalau diferensi produknya itu apa Bu? Diferensi produknya. Oke, pada saat kemarin itu hanya berupa itu Pak, kata konsep Ya, kata konsep. Oke, cuma kan Map kembali ya? lagi kembali lagi mapping berupa gambar ya Pak. Ya. Nah, kembali lagi ke kreativitas siswa bagaimana menyusunnya kan, maksudnya saya tidak sakit harus urutannya Ya, dari ya. atas ke bawah kan, Ya. ada juga kemarin ada yang bentuk prisma dan lain sebagainya, monggo yang penting mereka paham dan pada saat mempresentasikan di depan kelas mereka tahu urutannya seperti apa seperti apa. Bagus sekali Bu ya, bisa diterapkan dengan baik ya dari pembelajaran diferensiasi konten, proses, produk. Nah, kira-kira Bu Sari mengalami kesulitan apa enggak dalam pembelajaran diferensiasi ini? Kalau kesulitan tentunya ada ya Pak, karena kan namanya juga saya masih belajar, pengalamannya masih jauh dari Pak Mas Heru, banyak belajar. Ya. Kadang juga dengan hal-hal baru seperti ini, istilah berdiferensiasi itu, jujur saya tahu dari Pak Al. Dan memang mungkin dulu sudah pernah dengar, tapi kok belum benar-benar menerapkan di kelas itu seperti apa, karena kan jumlah siswanya kita banyak, sedangkan gurunya hanya satu. Kemudian kadang kita fokus ke materi itu, kadang kita mesti ada 1-2 siswa yang kita kurang kita perhatikan lah mungkin, karena ada siswa lain yang lebih menonjol, terus kita lebih fokus ke siswanya tersebut, padahal kita belum tahu kalau ada siswa-siswa yang mungkin diem itu karena belum paham, seperti itu. Nah, karena belum pahamnya itu karena ada berdiferensiasi ini yang mungkin dari gurunya belum memahami. Gitu Pak. Oke, ya jadi mungkin nanti bisa diterapkan, mungkin sebelum adanya pembelajaran di awal-awal ya, kita harus mendeteksi dulu bagaimana gaya belajarnya murid ya. Gaya belajar murid itu senangnya apa? Ya, senangnya itu musik, senangnya mendengarkan, senangnya apa melihat, apa bergerak, ya nanti ada audio, ada visualnya, ya kita harus nanti bersama-sama untuk mendeteksi gaya belajar murid yang disenangi itu apa, sehingga kita nanti lebih efektif lagi. Dan kita juga melayani semua murid-murid kita yang heterogen, tidak hanya yang senangnya yang video saja, tidak yang melihat saja, yang mendengar saja. Kita harus bisa melayani semua kebutuhan murid ya. Jadi kita lebih bagaimana kita sebagai guru yang sebagai fasilitator di sini, kita harus melayani murid dengan baik ya. Salah satunya pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya kemarin sudah dilaksanakan. Sekarang kita ke ASE-nya ya. ASE-nya itu Bu Sari yang terapkan itu apa kemarin? ASE-nya Untuk pembelajaran sosial emosional. Mungkin pada saat itu saya menerapkan rasa empati Pak, Empati. antar siswa. Ya. Kemudian juga tanggung jawab, termasuk sosial emosional Pak. Tanggung jawab.
Ya, jadi KSE ini bagaimana kita untuk anak-anak itu yang pertama memiliki kesiapan belajar dulu. Ya, anak-anak kalau belajar harus siap belajar dulu. Kesiapan belajar anak-anak memiliki kesadaran penuh dulu, ya, kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh. Kemudian saya juga sudah mengecek kehadiran siswa. Harus dicek dulu anak-anak sudah siap belajar atau belum. Dengan mengabsen sudah mengecek kehadiran siswa. Nah, kemudian masuk sosial emosional. iya, itu jadi anak-anak itu sudah siap hadir, itu sudah kesiapan ya. Berarti sudah di dalam kelas sudah siap hadir ya, sosial emosional. Kemudian kalau misalkan anak-anak jenuh, itu yang dinamakan itu apa? Kadang belajar sudah jenuh, lakukan apa? Itu sebenarnya bisa dengan SBK ya. SBK lah itu juga Tapi bisa. saya juga belum menerapkan Nah, karena kadang fokusnya ke materi, ya. dan kadang nanti kalau sudah SBK itu nanti anak mungkin susah dikendalikan juga Ya. karena sudah terlanjur happy. Ya. Maka jadi mungkin itu juga nanti perlu belajar lebih. Ya, itu bisa terapan Bu Sari ya. Oke. Jadi SBK Masuk itu ya, sosial emosional masuk juga sosial ya. emosional juga itu SBK ini. Jadi kadang anak-anak kan sudah jenuh ya. Iya. Kadang anak-anak juga sudah jenuh, ya. Anak-anak sudah jenuh sehingga kita pengen memancing lagi supaya konsen lagi ya. Kita SBK dulu, ya. Kita SBK dulu, kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu untuk kegiatan. Ini kita berhenti dulu, ya, berhenti dulu. Jadi bisa dengan model stop bisa ya, stop dulu semua, stop ya, kesadaran penuh semua. Misalkan pegangkan tangan ya, pegangkan tangan, silakan tarik nafas, duduk dengan tenang, itu supaya anak lebih konsen lagi seperti itu. Jadi mengatur bagaimana kesadaran. Ya. Di sini kan KSE, kesadaran sosial emosional ya. Ya, keterampilan sosial emosional keterampilannya. Ya. Jadi SBK yang sesederhana itu mungkin Ya. sudah bisa ya Pak ya. Ya. Yang di pikiran saya itu nanti anak yang menerikan gerakan apa, nari-nari, Ya. lompat, tepuk-tepuk. Ya, itu bisa, tapi buat yang sederhana mungkin saja sederhana. Silahkan pegangkan tangan misalkan, ya, putar tangan sebentar gitu, terus 1 menit ya. Ya, lebih ada satu lagi itu juga KSE juga kompetensi sosial emosional ya. Ya sebenarnya Ya. tidak butuh banyak waktu juga ya. Tidak butuh banyak ya. Oke. Kemudian ada itu Bu, kadang jenengan juga menanyakan misalkan bagaimana perasaan hari ini. Oh iya, itu biasanya saya di awal Pak ketika. Nah, itu juga salam, gitu. perasaan itu. Jadi kita harus menanyakan emosionalnya. Mungkin antara siswa yang satu dengan yang kedua itu beda. Jadi kita bisa menampilkan gambar apa Bu? Etikon itu. Ya, etikon itu, emotikon itu. Nah, sekarang kira-kira murid di posisi berapa, nomor berapa? Ya. Nah, tanya, Pak, Bu, saya di nomor 4 ya. Ternyata itu gambar orang sedih misalkan. Nah, kenapa sedih? Kita juga ditanya gitu seperti itu. Nah, itu merupakan juga sosial emosional juga besar ya. Jadi itu kita ingin mengetahui gaya belajar muridnya. Jadi kita tidak harus panen ngurusi pelajarannya ini harus ini tidak. Ya, gara-gara karena sudah kurang konsen, kita santai dulu. Kita sosial emosionalnya dulu. Jadi bisa dengan stop tadi ya, berhenti dulu sejenak ya, dengan menjawab emotikon tadi emosional itu dijawab atau menceritakan ini gambar apa, ini ceritakan juga sedih kenapa sedih. Nah itu bisa nanti untuk menerapkan sosial emosional. Jadi pembelajaran kita supaya lebih bervariasi lagi ya, pembelajaran di kelas ya tadi seperti bisa disampaikan tidak monoton ya, tidak monoton gitu terus ya. Nah, walaupun memang murid-murid kita ya kreatif juga, karena murid kita ya mereka juga sebagai apa? Sebagai menilai kita, ya kita juga dinilai oleh murid-murid ya, murid sehingga kita harus benar-benar bisa mengendalikan emosi kita juga, ya. Intinya kita dapat mengendalikan emosi kita, mengendalikan emosinya murid, ya sehingga nanti belajarnya lebih enjoy lagi, lebih rileks lagi ya, lebih santai. Ya,
sedikit pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian daya positifnya tadi apa saja Bu Sari? Daya positifnya? Di awal dan di akhir pembelajaran di awal Ya. Ya. kita juga ada kebiasaan asal yomiyah Ya. kemudian budaya kognitif lainnya juga diskusi tadi menyelesaikan KPD dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersama kemudian dari masing-masing kelompok. Ya. Di sini saya mendengar Askarul Yaumiyah. Itu apa Bu ya? Askara Yomiyah itu pembiasaan yang ada di SMK Kartika Nusantara Pak Am, yaitu berupa hafalan-hafalan surat pendek. Itu biasanya sudah dibagi per guru mapel, di mana untuk mengawali sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu selain salam, berdoa, itu juga membaca dari Askarul Yomiyah yang dititipkan per seperti itu Bu ya. Jadi ada titipan, surat-surat pendek, bacaan sholawat, bacaan yang lainnya. Dan bagus sekali terapan Ibu ya. Yaitu untuk profil Pancasila, iman dan takwa kita harus tetap dijalankan dengan baik ya. Seperti Askarul Yaumiyah. Kemudian ada mandiri juga ada mandiri. Mandiri juga termasuk Pak Amran, mereka juga mengajarkan secara mandiri. Bahkan pada saat itu mungkin kan ada anak yang sudah biasa tanya, Bu ini gimana? Ada tahu Bu diselesaikan dengan diskusi kelompok kalian, bagaimana kalian berdiskusi, menyelesaikannya semandiri mungkin. Maksudnya kan masa Busari yang membicara LKPD Busari yang menjawab. Kan mungkin dengan mereka bisa menyelesaikan LKPD itu dengan dengan benar, itu kan juga merupakan salah satu dari kemandirian. Ya, kemandirian. Terus tadi juga inovatif pakai HP itu gimana Bu tadi? Oh iya, untuk menggunakan HP-nya itu kan pada saat proses asesmen ya Pak. Asesmen aja. Pada saat asesmen. Asesmen. Itu gimana modelnya? Pada saat supervisi kemarin, terus saya asesmennya dengan menggunakan media HP Pak. Itu berupa model virtual. Jadinya itu sudah ada di aplikasi ya, kita tinggal memilih maksudnya dari virtual itu dalam bentuk format yang bagaimana. Ada yang bentuknya hanya berupa uraian, soal pilihan, esai gitu. Nah pada saat itu saya memilihnya soal virtualnya itu yang bentuknya gambar. Dan juga ada rangkaian kata, katanya itu acak. Jadi soalnya itu berupa gambar dan jawabannya itu ada di kata-kata yang acak yang nantinya akan merangkai, jadi menyusun kata-kata itu menjadi sebuah jawaban dari gambar soal tersebut itu. Ada jawabannya, ada yang mendatar, menurun, bahkan ada yang menyerong gitu Pak. Dan alhamdulillah ya, karena mungkin anak-anak juga belum pernah terus jauh ini paling kalau HP-nya nge-game. Nah pada saat saya kasih itu mereka itu sih antusias, tertarik, mengerjakan. Kemudian ada kendala juga tadi tidak tunggu sampai Pak. Jadi modelnya ada soal, kemudian ada huruf acak itu Bu ya. Huruf acak. Kunci jawaban nantinya huruf acak itu anak-anak itu suruh merangkai huruf jadi kata itu seperti itu. Kata dari kuncinya itu. Dan tentunya anak juga harus tahu jawaban dari gambar tersebut. Kalau belum tahu kan mereka nggak bisa merangkai kata-katanya. Nggak bisa merangkai kata-kata, nggak bisa mencari mana rangkaian kata yang benar. Misalkan tulisan mikroskop seperti itu jadi tinggal merangkai itu mencari apakah itu ke samping atau ke bawah atau miring. Bisa miring? Bisa. Itu masing-masing HP itu nanti hurufnya berbeda. Jadi anak tidak bisa saling contek meskipun bersebelahan, berdekatan dengan temannya, sama-sama buka HP, sama-sama mengerjakan soal yang urutannya kan sama Pak. Kalau soalnya urutannya kan sama, karena itu saya buat satu link. Tapi nanti muncul di HP-nya anak-anak itu sudah berbeda rangkaian katanya. Jadi anak tidak bisa nyontek, misal punya aku gimana nomor 1 mendatar. Oh saya juga baru
ketiga mendadak tidak bisa seperti itu, masing-masing nanti beda munculnya. Tapi soalnya itu sama Soalnya sama. Soalnya sama, Iya. tapi model apa huruf-hurufnya, Iya, acaknya beda. nanti jawabannya yang Oh, muncul gitu, acak gitu. beda. Ya, tetapi juga bisa untuk mandiri juga Bu ya. Ya, Iya. empatinya, mandirinya, Iya. ya tadi bagus sekali. Ya. Kemudian tadi diskusi yang Bu Sari harapkan dari kegiatan diskusi itu apa saja? Diskusi yang saya harapkan juga tentunya juga diskusi yang benar-benar menghasilkan jawaban yang sesuai, yang benar kan karena ada penghitungannya, menyikatekan anak tidak lulus, Nah selain itu, selain dari hasil yang benar, saya juga mengharapkan dari diskusi tersebut anak bisa belajar menyampaikan pendapatnya, kemudian juga bisa belajar menerima pendapat orang lain dengan baik, jadi tidak egois harus ini loh jawabannya yang benar, tidak seperti itu. Mungkin dari diskusi seperti itu Pak. Nah, ya budaya positifnya yang diharapkan dari diskusi apa saja? Kira-kira? Bertanggung Tanggung jawab, jawab, kerjasama, mandiri nanti gotong royong, ya, kerjasama ya, bagus sekali ya. Jadi kita dalam satu pembelajaran kita dapat menghasilkan berbagai budaya positif ya, yang nanti dapat diharapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah nantinya anak-anak tidak sekolah. Karena budaya positif yang kita belajar dulu di sekolah sekarang kita masih ingat ya. Ya seperti itu, karena budaya positif itu kelihatannya langsung muncul terus. Kalau kita gali ingat-ingat akan muncul terus seperti itu. Seperti saya dulu pramuka belajar tali temali ya. Sekarang ini kalau tali-tali sepertinya cepat ya, karena seperti itu budaya positif itu tetap dilaksanakan. Sekarang ini kita lebih gampang lagi dalam kehidupan sekarang ini, lebih gampang. Ingat-ingatnya lebih gampang lagi ya. Memang anak-anak sekarang ini ya seperti itu, kita memang harus selalu ya berusaha terus lah. Nah, anak-anak seperti itu yang serba pengen santai, pengen apa, senangnya main ya. Tapi kita harus juga melayani anak yang senang main itu, mainnya di positif tadi besar ya. Senangnya main HP ya. HP itu kita gunakan untuk asesmen, bagus sekali ya. HP-nya asesmen. Anak-anak kan sering main teka-teki lah, itu juga diterapkan cara seperti itu. Jadi kita harus bisa menerapkan bagaimana kegemarannya, kesenangannya. Jadi sekarang ini belajar yang menyenangkan ya, kegiatan sekolah yang menyenangkan ya, GSM ya. Sehingga diharapkan nanti murid-murid lebih betah di sekolah, lebih betah untuk belajar ya, sehingga apa yang diharapkan dari murid-murid nanti dapat tercapai ya. Ya tadi sudah semua pembelajaran yang harus dikembangkan. Ya, kira-kira Bu Sari kemarin yang kurang itu apa dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas itu, yang kira-kira yang kurang itu apa? Menurut saya ya Pak Am. Ya. Menurut saya meskipun saya sudah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan yang saya harapkan, dengan yang saya rencanakan, tapi tetap ada yang kurang tadi saat Pak yang menampilkan video itu juga karena saya lupa tidak membawa speaker, saya pikir dengan menggunakan laptop itu suaranya sudah keras, tapi ternyata pada saat di kelas berbeda, jadi kurang maksimal penyampaiannya ke siswa, meskipun siswa sudah banyak yang paham, tapi memang kurang keras menurut saya. Jadi dari sarana prasarana yang pertama, dan yang kedua tentu dari persiapan saya sendiri yang kurang maksimal, bahkan yang belum mempersiapkan semua sarkasnya yang harusnya sangat-sangat dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian tadi sudah mendeteksi kekurangannya seperti itu. Kemudian rencana ke depannya supaya lebih bagus lagi itu bagaimana?
berkaitan dengan kekurangan tadi, tentunya rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran berikutnya itu memaksimalkan sarana prasarana. Kemudian saya juga perlu persiapan yang lebih lagi sebelum pembelajaran. Mungkin diteliti lagi apa yang belum dari medianya, sarkasnya, kemudian dari apa saja yang perlu dipersiapkan di kelas, dari mulai pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran itu mungkin perlu persiapan lagi. Dan mungkin itu Pak Am, karena kemarin di supervisi sama Pak Am sama Bu Kepala, jadi saya merasanya itu kayak kurang fokus gitu. Kayak kurang fokus untuk menyiapkan. Kok melihat ekspresinya Bu Kepala, aduh yang salah nggak ya, aduh saya kurang nggak ya, jadi kayak gitu Pak Am. Jadi mungkin sebaiknya meskipun mau di supervisi siapapun, berapa orang pun, banyak orang pun, mungkin saya harus lebih profesional lagi seperti dulu. Mungkin fokusnya ya sudah pada saat kamu seperti dulu pembelajaran yang fokus ke siswa, fokus ke siswa mungkin jadinya lebih fokus ke siswa, fokus ke pembelajaran tanpa harus memikirkan hal yang lain-lain. Mungkin grogi Pak, takut salah dilihat senior. Ya mungkin karena memang saya sendiri juga kurang pede Pak. Ya, kita harus tetap belajar Bu ya, tetap belajar. Nanti ada program guru penggerak, silakan nanti Bu Sari ikuti ya, silakan Bu Sari ikuti. Sudah 5 tahun ya, jadi guru penggerak minimal 5 tahun. Bu Sari sudah ngajar 5 tahun, nanti bisa diikuti. Nanti kita belajar bareng lah, belajar bareng ya. Ya, di sini di lembar rencana pengembangan diri Bu Sari ya, yang di lembar rencana pengembangan diri Bu Sari yang akan dikembangkan itu apa? Untuk rencana pengembangan diri ya Pak Am ada 3 sesuai yang pernah Pak Am sampaikan. Itu untuk aktivitas pengembangannya. Yang pertama tadi tentang pembelajaran diferensiasi. Saya harus belajar lebih lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Nanti bisa minta belajar sama Pak Am. Kemudian untuk tujuannya, tujuan dari pembelajaran diferensiasi yang tidak dicapai yaitu tentunya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi. Ada yang dari visual, ada yang senangnya audio, ada yang audio visual, ada yang motorik. Kemudian ukuran keberhasilannya siswa mampu memahami dari materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk pendukungnya dari sarana prasarana, laptop, proyektor, speakernya. Kemudian juga mungkin di hari sebelumnya saya mengingatkan kepada siswa mungkin untuk membawa HP. Itu mungkin juga salah satu pendukung kan. Kemudian untuk waktunya juga mungkin lebih persiapannya lebih matang lagi sehingga bisa benar-benar tercapai maksimal, tidak ada kendala seperti suara, tidak membawa speaker dan lain sebagainya. Kemudian ini yang pertama Bu ya. Ya, itu kan keberhasilan, pendukung. Ya, semoga nanti Bu Sari bisa menyiapkan ya, dan kemudian tujuannya dicapai itu nanti dapat tercapai dengan baik ya. Kemudian apa ada kira-kira berapa persen misalkan murid seperti itu, apa ada ukuran keberhasilan juga seperti itu ya, berapa persennya anak-anak bisa tadi ya, bisa siswa tadi apa ukuran keberhasilannya bisa berapa persennya anak sudah bisa mengikuti ya. Jadi dari asesmen itu Pak. Yang tadi yang berdiferensiasi berapa persen kira-kira anak ya, ada ukuran keberhasilannya ya. Mungkin kalau di rank ya dari 1 sampai nomor 10 ya. Kalau 1 itu yang rendah, 10 yang terbaik, kira-kira ukuran keberhasilannya di angka berapa itu, seperti itu. Jadi nanti bisa mendeteksi nanti ukuran keberhasilannya seperti itu ya. Ya nanti jadi deteksi kira-kira ukuran keberhasilannya di rank berapa seperti itu ya, di rank berapa. Dan pendukungnya nanti untuk disiap-siapkan lagi supaya lebih siap lagi ya, seperti itu. Kemudian pengembangan yang kedua apa Bu?
budaya positif Pak. Ya, budaya positif. Aktivitas pengembangannya budaya positif. Tujuan yang tidak dicapai, siswa mampu menerapkan budaya positif di lingkungan SMK. Ya. Jadi kemudian ukuran keberhasilannya dengan pembelajaran yang menyenangkan ya, bagi Ya. semua siswa, tidak hanya beberapa siswa tapi semua siswa. Kemudian pendukungnya dengan adanya kesepakatan kelas dan Ya. juga poster tentang 6S nih Pak. Ya. Ini salah satu Sopan santun. Ya. Kira-kira waktunya di berapa butuh? Berapa minggu? Berapa hari? Ya. 2 minggu mungkin cukup ya Pak. Ya, 2 minggu untuk persiapan ya. Bagus ya. Ya, bisa untuk budaya positif ini sekolah harus kita lakukan dengan baik ya. Tadi 6S, kemudian kesepakatan kelas ya. Jadi jangan keluar dari apa yang menjadi ring kita ya. Jangan keluar ya. Kita di Jawa ada sopan santun, enggak ungguh, kita beragama ya. Budaya positif selalu kita tegakkan sehingga akan menuntun murid-murid untuk lebih baik lagi. Gitu. Apalagi ada lagi Bu Sari? Ada Pak, yang ketiga tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Oke. Untuk tujuan yang tidak tercapai, siswa mampu mengendalikan emosi gitu. Seperti Ya. yang Pak Am ketahui, siswa-siswa kita di SMK ini luar biasa. Menurut saya, Bapak Ibu guru yang di SMK Kartika Nusantara ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena sejauh ini masih bisa bertahan dengan siswa-siswa SMK yang luar biasa. Itu menurut saya sudah kelebihan yang Ya. kemudian untuk ukuran keberhasilannya siswa lebih fokus dalam belajar. Ya. Entah bagaimana berbagai faktor baik dari lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Jadi mungkin ukuran keberhasilannya itu siswa lebih fokus dalam belajar. Kemudian pendukungnya mungkin bisa dengan gambar-gambar apa yang lain kita Ya, bisa. Ya, nanti bisa ada gambar-gambar emosi. Ya. Ya, tadi bagus sekali Bu ya untuk pengambilan emosi murid-murid ya. Memang murid-murid SMK itu beda dengan murid-murid SD, SMP ya, apalagi SMK kita sekolah swasta Bu ya. Sekolah swasta yang notabene anak-anak ini memiliki ya, power yang lebih ya. Kita bisa mengendalikan power itu lebih power yang positif Bu ya. Jadi sosial emosional yang memang mereka dalam masa transisi dari remaja menuju dewasa. Memang anak-anak itu ya mungkin murid ya mungkin sudah nggak pas dengan anak-anak ya, murid kita yang murid ya. Anak-anak itu di remaja ke sini ya karena sudah hampir dewasa karena murid kita 17 dan 18 tahun ya. Jadi 16, 17, 18 ya itu sudah umur dewasa sehingga kadang ya kalau anak-anak kita sudah memiliki watak yang seperti itu ya sulit ya. Berbeda dengan jenjang masih bawah ya, kalau wataknya masih bisa saya diatur ya. Karena kita watak itu mereka sudah terbentuk ya, sudah terbentuk kita tidak sekaligus langsung membentuk lagi itu sulit ya. Sudah jadi besi yang kuat, ya, kita bengkokkan lagi ya, kita sulit ya. Seperti paku yang kita pukul itu paku yang masih lurus atau paku yang kita bengkok sudah pukul terus besar ini. Yang sudah bengkok dipukul terus. Iya kan biar lurus Pak. Nah, bisa. Ya, misalnya ya. Jadi anak itu semakin dipukul terus. Padahal paku udah bengkok, kita harus diluruskan dulu, dipukul lagi. Kita harus dipukul lagi ya seperti itu. Jadi supaya kita kembali ke arah lurus dulu, baru diarahkan lagi. Ya. Jadi kita jangan sampai anaknya sudah bengkok, kita pukul terus ya. Seperti paku ya. Kalau kita menancapkan paku, pukul, paku ini harus bengkok, kita pukul lagi, ya tetap tambah bengkok, mana tidak bisa nancap ya. Sehingga kita harus nanti meluruskan dulu lagi, dipukul lagi, teruskan dulu, pukul lagi. Sehingga apa yang kita harapkan nanti anak-anak dapat ya, tercapai semua cita-citanya anak-anak ya. Terus besar ya sudah bagus sekali, sudah lama kita diskusi ya.
Ya, jadi dengan juga hasil supervisi saya di kelas ya, Bu Sari, yang saya sampaikan juga. Jadi Bu Sari secara umum sudah menyampaikan dengan baik apa yang tadi Bu Sari sampaikan tadi, sudah sesuai semua ya. Jadi bagaimana strategi pengembangannya dari pembelajaran, dari tujuan itu pembelajaran kesehatan keselamatan kerja di lab ya, tadi sudah komplit semua, sudah ada tampilan videonya, mengerjakan LKPD, kesimpulannya, asesmen ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian ditambahkan juga mungkin tadi Bu Sari ada pelajaran berdiferensiasi, mungkin saat kuliah belum ada Bu Sari ya. Saat kuliah tidak ada. Saya sama, saya juga belajar dari guru penggerak ini Bu Sari ya. Saat kuliah tidak ada pembelajaran seperti ini ya. Ini figur penggerak luar biasa Bu Sari, nanti bisa coba ya Bu Sari, dicoba ya. Pengembangan lagi ya. Kita ingin belajar terus ya. Jadi tadi saya sampaikan tentang diferensi konten, proses, produknya, kemudian KSE-nya juga sudah disampaikan, kemudian dalam persiapan belajarnya, mengecek kehadirannya, ya, pengendalian siswanya, muridnya, ya, sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian di budaya positifnya juga Bu Sari sudah menyampaikan tadi dengan kerja kelompoknya, dengan mandiri, percaya dirinya, ya, motivasi disampaikan, ya. Di awal Bu Sari sudah menyampaikan untuk mengingatkan pembelajaran yang dahulu sudah disampaikan, ya. Kemudian pembelajaran sekarang ini apa, kemudian juga menyampaikan pembelajaran di akhir pembelajaran disampaikan juga untuk tugas berikutnya. Ya, sudah bagus sekali dilaksanakan dengan baik. Hanya saja di sini ada beberapa hal ya, mungkin yang Bu Sari kurang dilaksanakan dengan baik ya. Di sini tadi ya masih perlu persiapan lagi ya, agar bisa maksimal ya Bu Sari ya. Perlu persiapan lagi untuk perangkat pembelajarannya, untuk sampai asesmennya dimasukkan semua, sampai kunci jawaban di rubrik penilaiannya. Kemudian kegiatan kira-kira nanti ada kalau siswa nilainya kurang diapakan bisa nih? Kalau siswa dalam penilaian nilainya kurang, pengayaan kalau nilainya lebih, kalau kurang remedial ya, nanti disampaikan juga ada remedial, ada pengayaan, sehingga nanti hasil yang kita harapkan nanti lebih baik lagi seperti itu ya. Nanti sudah baik semua ya. Kemudian di jumlah-jumlah ini soal-soalnya intinya seperti itu, sudah secara umum sudah baik. Kemudian anak-anak dalam menyimpulkan juga kemarin kurang saya diri juga ya. Anak-anak kita seperti itu ya, kita harus tetap melatih, menyuruh. Kalau nggak mau ya secara kesadaran diri ya kita harus menunjuk ya, sehingga anak-anak lebih memang kita menumbuhkan anak yang percaya diri ini. Saya juga mengalami sendiri, saya mengajar juga Bu Sari ya, anak saya suruh maju, suruh berbicara itu sulit juga. Beraninya ngomong bareng-bareng ya. Kalau ngomong sendiri ya sulit ya. Ya, terima kasih Bu Sari atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita bisa belajar bareng lagi dalam kesempatan yang lainnya. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi saya sendiri, terutama Bu Sari, dan nanti untuk perkembangan murid-murid. Itu Bu Sari ya. Kira-kira Bu Sari apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini untuk menilai saya? Saya tentunya bisa tambah pengetahuan lagi dari hasil diskusi siang ini ya kalian Pak. Dan mungkin memang lebih memotivasi diri sendiri untuk harus lebih belajar lagi dan lagi.
Sebenarnya kita belajar terus ya Bu ya. Ya, misalkan nanti ada kegiatan seperti ini lagi yang saya perbaiki apa Bu. Jadi saya juga harus dinilai juga, tidak hanya saya menilai Bu Sari. Oke, mungkin itu Pak penyampaian di awal Bu Sari. Ya mungkin kemarin Pak Ya. menyampaikan besok ada Kunjungan. Iya ada kunjungan, tapi untuk waktunya jadi Ya. saya mau diajak Bu Irna kan maaf nanti jam berapa ya masih berpikiran seperti itu. Nah, mungkin hari dan waktunya. Setting waktu ya Bu ya. Oke, Ya. maksudnya kalau jenengan menyampaikan jam sekian, oh saya dari Nah. jam sekian, tadi saya Oke, oke. janjian sama Pak Al mungkin begitu. Ya. 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 Terima kasih Bu Sari ya. Ya nanti jadi kita harus koordinasi terus Oke. apa yang kita lakukan. Mohon maaf Bu Sari ya. Kemarin hanya besok hari Senin Bu ada kunjungan kita sama bersama PP ya. Oke. Sekitar setelah libur seperti saya kemarin ya. Setelah libur nanti untuk persiapan seperti itu ya. Dan mohon maaf ya Bu Sari. Saya sangat terima kasih sekali ya atas waktu kesempatannya ya mendampingi saya ya, kita belajar bareng lah, kita belajar bareng, semoga nanti depannya lebih baik. Terima kasih Bu Sari ya. Sama Pak Am, saya juga mohon maaf ya apabila jenengan kemarin supervisi saya juga masih banyak kurangnya karena masih belajar Ya. ya, masih jauh di bawah Pak Am. Ya, Jadi kita- kurangnya banyak. Kita bersama-sama lah. Oke. Terima kasih Bu Sari ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.